orang yang sesat. Nih, perhatikan ya. Sabar ya. Nih. Saya putarkan dulu videonya. Nih. Perhatikan ya. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu Dolahu fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolahu fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat. Dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tama. Baru ya orok ana basaru mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat. Tenyahona naon. Tak jadinya hona naon teh. Fahada. Diberi hidayah. Maka Black pinter ini saya. Tuh. Itu Ustadz sendiri. Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan. Berada di jalan yang dolan. Nah, menurut surat Al-Fatihah, walad dolin. Nah, itu katanya akar kata yang sama itu. Dolan, dolin itu akar kata yang sama. Ya, sama. Sesat. Nah, ketika umat muslim ditanya, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Mereka akan latah menjawab, oh muslim. Dari mana? Kalau memang Muhammad sudah muslim, kenapa dikatakan didapati kamu sebagai seorang dolan, bukan seorang muslim? Ayo kita jujur. Gitu loh. Lalu dikatakan Muhammad mendapat petunjuk. Nah, apakah benar Muhammad dapat petunjuk? Nah, itu nanti pokok bahasannya beda. Karena begini, menurut surat Al-Quran, nih, sebentar ya, saya tampilkan dulu temanya ini. Menurut Al-Quran, orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Suratnya apa? Surat An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya tidak akan mampu dipengaruhi oleh setan. Ayatnya bukan begitu, ayatnya begini. Sesungguhnya setan itu tidak akan mampu mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Itu pernyataan tegas daripada Al-Quran. Tapi di dalam riwayat hadis dikatakan Muhammad tersihir. Dia kena sihir. Padahal menurut Al-Quran orang yang beriman tidak akan mampu dipengaruhi setan. Makanya saya bilang bang, makin dipelajarin agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Ya, kalau masalah kena sihir juga kan, kalau secara logika saya pernah mendapatkan satu hadis ya. Ketika baginda Nabi mau sholat ya, Jibril mengatakan, ya Muhammad, di dalam terumpahmu ada najis, kotoran mungkin ya. Lalu kan baginda Nabi mencopot sandalnya, ceritanya ya sandalnya. Lalu malaikat sahabat mengikuti, kata Rasul, kenapa dicopot sandal kamu? Ya Rasul juga baginda dicopot. Oh enggak, saya mah ada najis, kalau kamu kan tidak. Siapa yang beritahu? Jibril. Itu kan masalah hal kecil itu ya. Iya. Tapi ketika kena sihir, Jibril kemana waktu itu? Nah, itu dia. Ya, Jibril kemana waktu kena sihir? Makanya saya kalau baginda kena sihir, untuk saya ini saat ini saya kurang mempercayai, masih mencari-cari gitu ya. Karena kan dalam hal apapun, ketika kalau nggak salah baginda pernah dikejar ya sama Surokoh, kalau nggak salah mau dibun-bun gitu ya pakai pedang. Lalu dikasih tahu,
ya Muhammad di belakangmu ada bla bla mau gini, siap-siap. Ya, ketika dia mau dekat, kudanya terpeleset. Mau dekat, kudanya terpeleset. Tapi di situ, tapi ketika kena sihir, kenapa? Kemana itu Jibril itu? Saya jujur aja bertanya-tanya seperti itu dalam hal sihir itu. Makanya saya untuk saat ini, apa benar? Cerita mana yang paling benar ini? Iya. Ada beberapa Gitu ya? kemungkinan. Pertama, cerita itu benar, tetapi Muhammad tidak kena sihir. Tapi Muhammad ngaku-ngaku kena sihir karena dia takut sama istrinya. Karena begini. Jadi di dalam riwayat itu, sihir itu adalah tentang Muhammad itu tidak tahu apakah dia sudah menggilir istrinya atau belum. Makanya dampak Muhammad kena sihir itu adalah dia bilang sama Aisyah, inilah apa dampak dari sihir itu karena saya inikan saja ya. Saya inikan ya. Dampak Muhammad kena sihir nih. Dampak Muhammad kena sihir ya. Ternyata juga masalah ya biasalah, masalah. Nih. Dampak Muhammad kena sihir. Nih. Perhatikan ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang-kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan. Kemudian Jadi dampak kena sihir itu, dia nggak tahu apakah dia sudah mendatangi istrinya yang itu belum, udah apa belum, dia nggak tahu. Makanya dia setelah dia siuman dari sihir, dia bilang, oh ya inilah nih, rambut saya yang diambil oleh orang Wahyudi inilah. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, Muhammad memang benar-benar kena sihir. Kedua, Muhammad cuman ngeles bahwa dia malas mendatangi istrinya yang itu. Alasannya karena dia kena sihir. Gitu loh. Padahal dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat lain ada lagi, mau versi yang beda. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu hari. Dia mempunyai kekuatan setara 30 pria. Loh, makanya Bang, pokoknya makin dipelajarin agama Islam makin pening. Nih ya, nih. Saya tunjukkan bahwa Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya. Nih ya. Muhammad memiliki kekuatan setara 30 pria. Hadisnya nih, saya tunjukkan hadisnya nih. Di satu sisi Muhammad lupa apakah dia sudah mendatangi istrinya atau belum. Dia mengatakan karena dia kena sihir. Di satu sisi Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya. Makanya saya sudah pernah bilang, seandainya ada obat kuat, maka bikinlah merek. Aduh, nanti saya kena penistaan agama. Nih ya, perhatikan ya nih. Sahih Bukhari nomor 260. Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan SEEX. Rasulullah setara 30 laki-laki. Nih, hadisnya ada. Sahih Bukhari 260. 11 istri Nabi dan kekuatan seks 30 laki-laki nih. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata telah menceritakan bla 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 dari bapakku dan seterusnya adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Didatangi di waktu yang sama. Ya. Di malam hari atau di siang hari. Didatangi di saat yang bersama. Maksudnya didatangi itu disetubuhi, bos. Disetubuhi di detik yang sama maksudnya. Ya, di hari yang sama, di waktu yang sama. Mau di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya,
beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Wah. Ya kan? Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri beliau alaihi salam saat itu 9 orang. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Makanya ketika saya berdiskusi kepada Rashid, nanti kalau saya mengeluarkan statement ini nanti banyak yang marah nih. Nih, Rashid pernah berdiskusi dengan saya. Nih, perhatikan ya. Sabar ya. Ini pernyataan Rashid nih. Nih, apa yang Rashid katakan? Rashid pernah diskusi dengan saya dan dia pernah saya tanyai tentang kekuatan Muhammad. Sabar ya, nih. Nih diskusi saya dengan seorang pendebat muslim namanya Ar-Rashid nih. Nih ya. Nih saya putarkan, semoga kedengeran ya Kang ya nih. Nih. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Begini. Sebentar, narasinya begini. Susah ini sudah. Belum banyak yang menonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Satu. Saya sudah mengakui kemarin kan? Mantap. Ini loh. Sudah diakui. Diakui oleh seorang pendebat Islam. Bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Ini pendebat loh. Pendebat yang sudah ngeyel-ngeyelan. Sudah mengakui bahwa Muhammad seorang raja Dan ada video lanjutannya. Saya bilang, gimana kalau nabimu ditempel di obat kuat? Cuman bagian itu tidak saya masukkan. Takutnya nanti dibilang penistaan agama. Karena ada dasarnya. Gitu loh. Gimana kira-kira kalau kalian mengeluarkan obat kuat merek? Nanti kalau saya teruskan nanti penistaan agama. Begitu. Tapi gimana ya? Saya kan berat ya? Berat. Kalau itu kan gimana ya? Dibantah nggak bisa, dimasukin penjara aja dah. Gitu. Caranya kan begitu. Kalau bantah nggak bisa, bisanya memenjarakan orang. Gitu. Kalau bantah nggak bakal bisa kan? Karena kan gimana ya, memang sih sejujurnya masalah hadis itu kadang-kadang saya juga percaya nggak percaya gitu. Apakah betul sampai segitunya gitulah masalah gitu? Perasaan saya belum percaya, Bang. Nah, ini percaya, bagus nih. iya. Kalau Anda mau berpikir begitu nih bagus. Gini, Kang. Belum Masa percaya. iya sih Muhammad membongkar-bongkar urusan ranjangnya, mengumbar-ngumbar urusan ranjangnya pada teman-temannya? Ya, Coba. Dari mana itu, Anas bin Malik? Dari mana Anas bin Malik tahu kalau Muhammad menggilir istri-istrinya di hari yang sama? Nah, justru itu kan kadang-kadang. Masa iya Muhammad sama sesama pria ngomongannya obrolannya kayak begitu? Sedangkan gini, Bang, dalam satu hadis ketika kita begitu terus kita bercerita pagi harinya itu sudah termasuk dosa juga, Bang. Ada hadis yang bilang begitu. Janganlah kan? kamu bercerita hal-hal yang bersifat pribadi kan gitu. Iya betul. Karena kan kalau menurut saya gini, Bang, maaf ya, kalau menurut saya satu hadis itu kalau seperti apa pesan moralnya gitu untuk saya pribadi, kalau gini pesan moralnya apa? Saya nggak masuk. Jadi gini, Bang. Ini yang pernah saya bilang gini. Sebenarnya ya teman-teman muslim ya, bukan saya itu benci kepada kalian. Ketika saya pelajari agama Islam, justru saya ingin memberikan pesan kepada kalian karena saya itu peduli dengan kalian. Al-Quran memerintahkan apa? Apa yang diperintahkan Al-Quran? Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa ada kitab-kitab yang terdahulu namanya Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Quran bilang
bahwa ada petunjuk dan cahaya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi karena umat muslim baca Quran bukan baca terjemahannya, dibaca Arabnya, akhirnya orang Islam tidak melihat keberadaan ayat itu. Akhirnya apa? Di rumah orang Islam dipenuhi kitab-kitab yang barusan tadi kita bacakan. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya. Kekuatan seksual setara 30 pria. Akibat apa? Akibat umat muslim tidak menaruh Injil dan Taurat di dalam rumahnya. Makanya saya rindu ketika saya berkunjung ke rumah-rumah muslim, saya rindu ada kitab Taurat dan ada Injil di rumah yang dibacanya. Tapi gak ada kitab Injil dan Taurat di rumah seorang muslim. Yang ada kitab itu tadi, Tamasya ke surga, di mana burung-burung pria akan berdiri 70 tahun lamanya. Itu yang dibaca orang Islam sekarang. Mereka tidak membaca Taurat, mereka tidak membaca Injil. Tapi menurut abang kalau sekarang yang disebut kitab Taurat, Injil, Zabur itu yang mana? Ya pastilah yang kami baca ini. Mau yang mana lagi? Coba di dalam Injil dikatakan. Coba buka Injil itu. Yang kami baca sekarang. Apa kata Yesus? Pada hari berbangkit, manusia itu hidup seperti malaikat di sorga. Tidak kawin dan dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan ajaran orang Islam. Kalau dalam ajaran agama Islam bahkan diberi gadis-gadis yang berpayudara besar. Ya kan? Saya bahas itu gimana, dilema bang. Untuk saya, satu sisi kalau saya tidak mengimani itu, saya jatuhnya murtad. Tapi dalam hati saya, ketika saya udah meninggal dunia, apakah masih ada nafsu itu? Iya. Karena itu kan kita kan bukan jasad yang ini lagi kan. Kalau masalah nafsu makan, nafsu itu kan dari ini kan. Ya. Dari kedagingan ini. Saya sudah pernah bilang begini. Ada satu ustazah itu ya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Ada pertanyaan begini. Ustazah, nanti di dalam surga bagaimana nanti, apakah kita bisa bertemu dengan suami kita kembali? Katanya kan. Ustazah jawab, jangankan suami kita, suami orang pun mau. Suami orang pun bisa, kata dia. Dengan logat Minangnya itu. Ada video viral itu. Jadi gimana bang? Jadi kan kalau misalnya logika saya kacau itu. Iya. Jadi kacau. Jadi gini. Betul, jadi kacau. Iya. Di dalam Bible disebutkan bahwa kita nggak pernah tahu kehidupan yang akan datang tuh, kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah kesana kan. Tapi kita diberikan sebuah gambaran. Nah, di dalam Bible digambarkan bahwa mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata di mata mereka. Itu digambarkan dalam Bible, kehidupan mereka akan seperti itu. Nah, menurut Al-Quran, ya digambarkan begini, bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu adalah ketika mereka memandang kepada wajah Tuhannya. Itu menurut ayat Al-Quran. Bahkan menurut hadis juga dikatakan, kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga adalah ketika mereka memandang wajah Allah, dikatakan. Bayangkan bang, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah, tapi kesibukan orang Islam memecah perawan. Bang, kita gini ya, manusia itu gini bang, manusia itu tabiatnya, dia akan sibuk dengan yang dia sukai. Betul nggak? Iya betul. Contoh. Orang yang suka main game, dia kan senangnya main game. Maka hari-hari dia itu akan dipenuhi dengan main game. Ya betul. Nah, orang yang sibuk, yang senang cari duit, kan banyak orang senang cari duit, akan sibuk mengisi hari-hari dia dengan cari duit.
Ternyata di dalam surga umat muslim melakukan kemusyrikan. Kenapa saya katakan musyrik? Gini, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tapi umat muslim disebutkan, digambarkan di surga itu, mereka tidak sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk memandang wajah Allah. Mereka habiskan waktu mereka untuk memecah perawan. Gini Bang ya, jujur, saya sejujurnya saya pernah berpikir juga kan, pernah berpikir ketika kita kan ruh kita ya, ketika ruh kita lepas dari jasad ini, saya kan pernah ada satu riwayat juga ya, pernah baca, ketika andai kan saya meninggal, terus saya bisa melihat lagi, masih bisa melihat dunia, saya melihat istri saya menikah lagi, terus dikatakan di situ saya nggak ada rasa cemburu. Saya udah nggak, saya ketika saya meninggal, saya masih melihat istri saya menikah lagi, saya sudah nggak ada rasa cemburu. Nah, di situ rasa cemburu juga sudah hilang waktu itu, waktu di alam barzah itu. Iya, makanya saya bilang, kalau dia tidak memiliki lagi perasaan-perasaan duniawi, lalu bagaimana mereka akan sibuk memecah perawan? Saling berkontradiksi. Ya justru itu, karena kan jujurnya mungkin saya orang normal ya, saya jujur normal. Tapi kalau masalah itu, kecintaan saya bukan ke situ. Saya kan jujur kecintaan saya bukan ke arah situ gitu. Saya kan dari kecil berkebun dan beternak. Saya paling cinta ke arah situ. Jujur aja saya menghabiskan waktu di situ justru. Iya, makanya saya bilang Bang, seseorang akan menghabiskan atau mengisi hari-harinya atau mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang dia suka. Ketika dia menghabiskan kegiatan yang dia tidak suka, maka orang itu berada di dalam kesengsaraan. Contoh, saya kasih contoh. Apa yang paling orang nggak suka? Nunggu, bener nggak? Iya, betul. Misalnya nunggu bis nggak datang-datang. Iya. Bayangkan kalau seseorang menghabiskan waktu, menghabiskan kegiatan yang dia tidak suka, maka orang itu berada dalam penderitaan. Nah, ternyata umat muslim itu tidak suka memandang wajah Allah. Padahal itu adalah kenikmatan tertinggi. Ya memang itu yang saya tahu. Karena digambarkan di dalam surganya orang Islam, mereka sibuk memecah perawan. Bukan sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak mencari kenikmatan yang tertinggi. Mereka mencari kenikmatan seksual. Makanya saya bilang di dalam surga pun umat muslim masih musyrik.